katanya dulu itu Vidi itu adalah grup Vidi katanya, semacam gudang Vidi. Nah ini teman-teman, dan kebetulan di depan Vidinya itu nanti saya bukakan ya. Ini di kilometer 5 ya. Saya sudah survei dan saya tahu direkturnya namanya. Oh, pinjam. Nah itu di videonya ya teman-teman. Nah kebetulan saya udah dapat namanya, PT direkturnya, dan saya sudah survei gedungnya. Saya cari di kilometer 5 ini susah banget ya. Yang saya tahu cuma ada gedung itu catering. Dan gedungnya nggak ada sebenarnya. Saya nggak tahu yang mana gedungnya di sini. Tapi tenang aja teman-teman, karena ini di kilometer 5 ini menurut informasi yang jadi profil. Dan tenang aja, nanti saya tanya ke kelurahannya dan saya akan dapat alamatnya ya. Ini kita sedang proses ini ya, proses pencarian ya. Nah, maaf kalau suaranya nggak jelas, saya nggak pakai mic ya. Ini di Jalan Jalan Magelang nomor 8, Jalan Magelang 8 nomor 75 ya. Nah ini di Geraha Sarina Vidi. Nah Geraha Sarina Vidi ini ya yang ada sangkut pautnya dengan Moya Vidi itu. Katanya ini salah satu pemilik proyeknya ya, atau apa ya? Mungkin pencetusnya atau bagaimana, nanti saya koreksi lagi biar lebih jelas ya. Karena datanya ada di Bekasi sebenarnya. Ini saya hanya sekalian lewat aja. Dan kebetulan ini masih saya tanya ke orang sekitar juga, katanya masih buka. Kebetulan saya nanya satpam, tapi satpamnya nggak ada. Saya nanya ke pedagang-pedagang, masih buka. Oke, nanti teman-teman saya lihatkan videonya ya. Itu Geraha Sarina Vidinya. Nah itu Geraha Sarina Vidinya, Geraha Sarina Vidi yang dulu itu Isomaster bekerja samanya dengan pemilik, katanya pemilik Geraha Sarina Vidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detik TV ya. Teman-teman, kali ini saya akan memberikan update investigasi saya tentang kasus Moya Vidi. Moya Vidi itu kasus investasi yang beberapa korban mengatakan investasi itu nggak jelas. Ya, dengan kata lain bodong, karena memang ya investasi Moya Vidi ini kan investasi kondotel. Investasi kondotel ini ternyata nggak berwujud, makanya para korban mengatakan investasi ini investasi bodong. Dan investasi ini merupakan investasi yang termasuk yang dipromosikan oleh Yusuf Mansur. Adapun keterlibatan Yusuf Mansur sejauh apa, kita masih mendalami itu, dan beberapa hal yang terkait dengan pernyataan Yusuf Mansur lagi ya, Jaman, yang termasuk pernyataan si Jaman ini nanti banyak di media beredar, dan saya cuma ngasih update ya. Ini update investigasi saya tentang investasi Moya Vidi di Yogyakarta, dan saya langsung turun ke lokasi kebetulan ya. Sebenarnya investigasi ini masuk sebelum bulan puasa ya, beberapa hari sebelum masuk bulan puasa, dan kebetulan saya dapatkan beberapa file dari profil perusahaan. Di sana termasuk saya dapat alamatnya,
Di sana juga saya dapat profil perusahaannya, dan profil perusahaannya ini beberapa ada yang diupdate gitu. Dan saya cuma bisa memberikan data publik baik sekedar nama ya kayak gitu ya. Yang jelas ini sebagai bukti bahwasanya saya telah investigasi. Kebetulan saya videokan ya investigasi saya, karena yang saya videokan, mohon maaf sekali lagi, karena hal yang sifatnya privasi dan hal lain-lain itu tidak bisa di-upload begitu saja. Oleh karena itu yang saya upload itu adalah data-data yang sifatnya publik, termasuk rekaman-rekaman yang sifatnya publik, maksudnya record video saya yang publik itu. Dan untuk wilayah-wilayah yang private kayak gitu saya nggak bisa, mohon maaf. Tapi saya akan buktikan bahwasanya saya telah investigasi. Maka kalian bisa lihat ya, nama itu resmi dari profil perusahaan itu, diupdate tahun berapa, tanggal berapa, dan nanti di sana akan saya perlihatkan berapa nilai sahamnya. Itu masih data-data profil yang masih bisa dianggap bahwasanya itu data publik. Oke. Dan untuk alamannya juga itu merupakan data publik ya. Jadi nggak masalah saya update itu. Kalian bisa langsung lihat video ini, dan jangan lupa sebelum kalian lihat video ini, kalian like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Saksikan terus di channel saya, karena saya akan investigasi terus yang lebih komprehensif agar teman-teman ini mengetahui perkembangan yang lebih baik tentang kasus hukum ini. Adapun kapan masuk di penjara itu bukan wewenang kita, karena kita cuma sifatnya melaporkan investigasi sebagai kebutuhan hukum ya, kebutuhan keadilan hukum. Adapun itu kalau misalkan kita memberikan barang bukti kepada kepolisian, itu sekali lagi itu wewenang kepolisian. Oleh karena itu kalian tetap dukung channel ini agar channel ini terus berkembang dan terus bisa investigasi. Oke, saksikan langsung videonya. Update terus perkembangannya ya. Investigasi ini dari siang hari sampai malam hari ya. Ini karena terhalang hujan, jadi saya sempat berhenti dulu beberapa jam, sekitar 2 atau 3 jam, lalu saya lanjutkan lagi karena hujan. Itu karena saya turun ke lapangan ya, nggak di atas mobil terus gitu. Jadi saya harus berhenti dan juga makan, dan karena saya waktu itu belum bulan puasa, belum masuk Ramadan, jadi saya sempat makan siang. Dan saya lanjutkan sampai malam hari. Kalian bisa lihat dari sore saya update itu, sebenarnya nggak terlalu sore sih sebenarnya. Dari sore saya update sampai malam hari saya update itu. Itu semua sebenarnya setelah saya investigasi, karena investigasi yang saya bertanya-tanya kepada warga masyarakat itu nggak bisa saya siarkan. Saksikan langsung videonya ya, check it out. Oke teman-teman, kali ini saya ada di Jogja dan saya habis survei Moyavidi di PT Gram Surya Mas Pinandito ya. Dan kebetulan ini teman-teman, saya ini lagi di Jalan Kaliurang juga. Ini di Jalan Kaliurang ya, kilometer 5. Saya lagi nyari PT Gram Surya Mas Pinandito. Nah sekarang kebetulan itu di sini itu terdapat alamat dan kita sedang mencari kasus Moyavidi yang termasuk menurut teman-teman korban ini juga salah satu yang dipromosikan sama Yusuf Mansur. Nah teman-teman, di sana barusan kan lewat ya ininya ya, tapi untuk video jadi katanya dulu itu Vidi itu adalah grup Vidi katanya, semacam gudang Vidi. Nah ini teman-teman, udah kebetulan di depan Vidinya itu, nanti saya bukakan ya. Ini di kilometer 5 ya. Ini sudah survei dan saya tahu direkturnya namanya. Pinjam.
Nah itu di CD-nya ya teman-teman. Nah kebetulan saya udah dapat namanya PT direkturnya, dan saya sudah survei gedungnya. Saya cari di kilometer 5 ini susah banget ya. Yang saya tahu cuma ada gedung itu catering. Dan gedungnya nggak ada sebenarnya. Saya nggak tahu yang mana gedungnya di sini. Tapi tenang aja teman-teman, karena ini di kilometer 5 ini menurut informasi yang jadi profile. Dan tenang aja, nanti saya tanya ke kelurahannya dan saya akan dapat alamatnya ya. Ini kita sedang proses ini ya, proses pencarian ya. Nah ini tepatnya di sini ya, di Kaliurang kilometer 5 ini. Kita cari di sini. Saya cari-cari berdasarkan ini ya, memang nggak ada nomornya, cuma kilometer 5. Tapi saya cari tadi yang ada cuma gedung apa ya, Geraha itu yang sama restoran video itu di sana. Emang ada resto videonya. Dan kata masyarakat juga di sini emang alamannya di sini videonya. Oke teman-teman, mohon maaf tadi karena videonya agak gelap ya, jadi saya tambahkan video ini. Ini update terakhir saya tentang pencarian PT Geraha Surya Mas Pinandito untuk investigasi kasus MoeVD. Nah kebetulan untuk datanya saya udah punya. Saya akan update data terakhirnya ya tentang profil dari Hotel Geraha Mas MoeVD yang berhubungan dengan CV Bintang Mas Proposino. Untuk CV Bintang Mas Proposino jangan khawatir, karena saya juga investigasi dan datanya kita dapatkan. Nah cuma untuk yang bisa saya kasih tahu itu profil terakhir yang sifatnya publik ya. Kenapa? Karena kalau sifatnya publik itu diperbolehkan untuk di share, karena sifatnya publik, data publik yang memang jadi perusahaan itu punya data publik yang wajib dipublikasikan agar mengenai transparansi perusahaan. Dan itu kita tahu dari mana kita dapatkan, dan saya sudah dapatkan itu. Dan untuk alamat KTP dari si direkturnya ini saya nggak bisa perlihatkan ya, karena itu sifatnya pribadi. Cuma saya udah dapatkan, saya udah minta izin ke kelurahan untuk untuk kasus ini saya udah dapatkan itu. Jadi jangan khawatir ya teman-teman, untuk teman-teman MoeVD tetap semangat. Dan teman-teman subscriber saya tolong bantu untuk like, subscribe, dan komen agar teman-teman bisa lihat perkembangannya, bahwasanya kita sangat serius untuk mengurus kasus ini ya. Oke, sampai di sini teman-teman. Ini di Jogja, masih di Jogja saya. Udah dari kemarin saya di Jogja ya. Saya kan udah dari kemarin saya di Jogja. Ini habis dari Jalan Kaliurang. Terakhir saya investigasi, saya nanya-nanya ke orang-orang di sini sekitar. Memang di situ video itu di sana letaknya. Dan Anda nggak perlu khawatir, teman-teman video juga, teman-teman investor MoeVD juga ngasih semangat ke kita. Untuk teman-teman yang dari Patreon dan lain-lain, bantu untuk subscribe channel ini agar terus berkembang ya. Sampai di sini ya, ini investigasi hari ini saya selesaikan dulu karena udah mau maghrib nih, 17.54 ya. Bentar lagi maghrib, ya mungkin sebentar lagi ada, jadi saya harus istirahat dulu untuk menjalankan sholat maghrib. Di sini jangan lupa ya, terus ikuti channel saya karena saya akan investigasi lagi nantinya, baik itu MoeVD, baik itu nanti Hotel City, terus nanti ada kasus-kasus yang lain ya, misalkan tabung tanah, tabung aset. Saya akan investigasi mengenai data-data kelengkapannya. Dan kalau ada yang menanyakan kapan sih Yusuf Mansur di penjara, ya itu urusan kepolisian ya. Lurus ya? Ya. Jadi
tunggu perkembangan updatean saya ya. Jadi tunggu perkembangan updatean saya akan update terus semua kasusnya. Dan pesan buat Yusuf Mansur, percuma Anda menjual Firetrend Asset Management atau bagaimana, karena saya pasti akan kejar data itu, dan saya akan kejar yang Anda janjikan, saham-saham baik itu saham Hotel City yang katanya dari MoyaVD, atau misalkan Hotel City yang dari Firetrend yang katanya menurut informasi. Jadi saya akan cari itu terus sampai keadilan ditetapkan ya. Oke, baik teman-teman, sekarang saya masih di Jogja ya. Ini saya di Jalan Malang. Maaf kalau suaranya nggak jelas, saya nggak pakai mic ya. Ini di Jalan Jalan Magelang nomor 8, Jalan Magelang 8 nomor 75 ya. Nah, ini di Geraha Sarina Vidi. Nah, Geraha Sarina Vidi ini ya yang ya ada sangkut pautnya dengan MoyaVD itu. Katanya ini salah satu pemilik proyeknya ya, atau apa ya? Mungkin pencetusnya atau bagaimana, saya nanti saya koreksi lagi biar lebih jelas ya. Karena datanya ada di Bekasi sebenarnya. Ini saya hanya sekalian lewat aja. Dan kebetulan ini masih saya tanya orang sekitar juga, tanya ke orang sekitar, katanya masih buka. Kebetulan saya nanya satpam, tapi satpamnya nggak ada. Saya nanya ke pedagang-pedagang, masih buka. Oke, nanti teman-teman saya lihatkan videonya ya. Itu Geraha Sarina Vidi ya. Nah, itu Geraha Sarina Vidi-nya, Geraha Sarina Vidi yang dulu itu Yusuf Mansur bekerja samanya dengan pemilik, katanya pemilik Geraha Sarina Vidi. Kalau nggak salah namanya Bu Surati. Pokoknya ibu itulah kalau nggak salah. Ya nanti saya tuliskan di ini ya, di editan video. Nah, saya tadi udah nanya sih ke pedagang yang di sekitar gitu ya. Pedagang sekitar udah nanya-nanya, katanya masih buka. Dan dia sempat sih, katanya dia juga sering diajak kerjasama katanya. Nah, untuk sekarang masih buka katanya. Nah, ini kita posisinya lagi Jogja ya. Ini investigasi untuk MoyaVD. Oke, ini update malam hari ya. Ini untuk kasus investasi MoyaVD yang berhubungan dengan Yusuf Mansur ya. Teman-teman ya. Jadi sampai di sini dulu updatean malam hari ini. Mudah-mudahan ya mudah-mudahan masih dikasih kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus bisa mencari fakta dan kebenaran yang apa yang terjadi di proyek investasi Kondotel MoyaVD. Terima kasih laporannya dari Jalan Magelang 8 nomor 75 Yogyakarta. Oke, begitu teman-teman videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Terus ikuti perkembangan video saya, investigasi saya, dan mungkin ada beberapa wawancara yang saya bisa ungkap ke teman-teman, yang terutama saya pasti harus nanya dulu ke para korban ini. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.